Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid milik Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masuk pada firman Allah Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Al-ayah. Sembahlah oleh kalian dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian kata Asy-Syarih, la tusyriku ay utruku asyirka. La tusyriku maknanya adalah utruku asyirka. Tinggalkanlah kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Wa huwa taswiyatu ghairillah billah. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, terhadap perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. Ini definisi syirik secara umum. Jadi apapun bentuknya, sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah antum sematkan kepada selain Allah, maka itu namanya syirik. Syirik dalam hal ibadah, misalkan antum menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah. Nah, ini syirik. Menyamakan Allah dengan makhluknya dalam hal ibadah. Berarti ini syirik dalam bab uluhiyah. Atau misalkan syirik barakallahu fikum dalam bab rububiyah. Antum yakini ada orang yang mengetahui hal gaib selain Allah. Nah, ini syirik. Enggak boleh. Antum yakini ada orang yang memberikan rizki selain Allah, yang mampu menciptakan selain Allah. Nah, ini syirik dalam hal rububiyah. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh orang-orang ubadul kubur, ahlul bidah. Mereka meyakini wali-wali mereka itu mampu menurunkan hujan, mampu menghentikan hujan. Demikian juga wali-wali mereka itu tahu hal perkara-perkara yang gaib. Atau juga antum namakan yang selain Allah dengan nama Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah. Contoh misalnya Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah yang khusus bagi Allah, atau nama Allah itu khusus bagi Allah. Ada orang namanya Rahman, ada orang namanya Allah. Nah, ini enggak boleh. Ya. Itu syirik dalam hal sifat, dalam hal asma. Tapi kalau misalkan Abdurrahman ada abdunnya, nah ini bukan syirik. Ya. Justru termasuk nama yang paling disukai oleh Allah. Enggak boleh jadi antum kasih nama anak antum misalkan namanya Abdurrahman, dipanggilnya Rahman, enggak boleh. Ya. Atau kalau orang Indonesia itu manggilnya siapa? Rahman. Namanya Abdurrahman, dipanggilnya Rahman. Nah, ini sama, enggak boleh. Haram. Karena nama yang khusus bagi Allah Ta'ala. Atau dalam masalah sifat misalkan, dalam perkara sifat Allah, ya, sifat Allah itu ada sifat yang dzatiyah, seperti tangan, seperti wajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan dan wajah.
Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya tangan Allah, wajah Allah sama dengan makhluknya, berarti dia samakan Allah dengan makhluknya, dan ini syirik dalam hal sifat. Sebagaimana yang diyakini oleh ahlul bidah. Tidaklah mereka itu menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah, melainkan karena mereka sudah at-tashbih, menyerupakan terlebih dahulu. Tatkala mereka membaca ayat bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajah Rabbmu itu senantiasa tersisa, ada, kekal. Mereka terpikir Allah punya wajah, Allah punya tangan, berarti tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Nah, mereka pikirkan demikian, itu terjatuh kepada kesyirikan. Sehingga dalam rangka menghilangkan pikiran ini, syubhat ini, mereka apa? Menuju kepada ta'til. Ta'til itu umum, menafikan sifat, mentahrif sifat, itu disebut dengan ta'til. Ya, disebut dengan ta'til. Akhirnya mereka melakukan ta'til berupa tahrif. Oh, berarti yad di sini maknanya adalah nikmah. Oh, berarti yad di sini konteks ini maknanya berarti kuah. Mereka lupa tatkala mereka menafikan sifat-sifat dzatiyah ini, sama saja mereka menyamakan Allah dengan makhluk yang lebih rendah, yaitu makhluk-makhluk yang cacat. Mereka katakan Allah tidak punya tangan. Berarti Allah sama dengan apa? Makhluk yang tidak punya tangan. Yang sempurna yang punya tangan atau yang tidak punya tangan? Yang punya tangan. Jadi mereka ingin lari dari penyerupaan Allah dengan makhluk yang lebih sempurna kepada makhluk yang lebih rendah justru. Ya, barakallahu fikum. Dan sama saja ya ikhwan, barakallahu fik, tatkala mereka mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makna dari makna yad ini yang dimaksud adalah kuwah. Sebetulnya Allah punya kekuatan, makhluk juga punya kekuatan. Ya, sebetulnya mereka lari dari satu sifat yang mereka ingkari, tapi mereka menuju ke sifat yang lain yang itu juga ada pada manusia. Ya, sebetulnya mereka muter-muter, nggak tahu mau kemana arahnya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah punya tangan, tangannya tidak serupa dengan makhluknya. Karena Allah yang katakan, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Barakallahu fikum. Kemudian syai'an di dalam ilmu bahasa, juga ini ilmu usul fiqh, nakhiratun fi siyaqin nahyi. Ada kaidah nakirah fi siyaqin nahyi. Ya. Ini lebih dikenal di dalam bab usul ya. Usul fiqh. Nakirah di dalam konteks larangan, ya. Apa larangannya di sini? Berupa apa? Berupa huruf lam, la nahiyah. La tusyriku. La nahiyah. Ya. Fata'ummu syirkah. Maka mencakup seluruh kesyirikan, segala kesyirikan. Kabirahu wa saghirahu. Baik yang besar atau yang kecil. Contoh misalkan syirik besar, contohnya apa? Salat ya, untuk selain Allah, menyembah Allah selain Allah. Contoh misalkan dia meminta kepada selain Allah, meminta perlindungan yang mana hanya Allah yang bisa melindungi, dia minta kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, ya. Dan seterusnya. Nah ini syirik besar atau syirik kecil. Ya. Dia melakukan riya, dia bersumpah dengan selain Allah, dia mengucapkan masya Allah wa syi'ta, dia mengatakan laula fulan lakana kada dan seterusnya dari syirik-syirik kecil. Baik, barakallahu fikum. Apa definisi dari syirik kecil?
Ah, coba sebutkan satu saja. Ada yang tahu? Ya, dia contoh misalkan salah satu definisinya adalah setiap perkara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar maka dihukumi syirik kecil. Ya. Antum tadi contoh misalkan yang masyhur nyembeli di samping kuburan. Antum nyembeli itu untuk makan, bukan untuk kuburan. Nah, ini bisa menjadi wasilah mengantarkan kepada syirik besar. Orang yang lewat melihat, oh berarti boleh menyembeli untuk kuburan. Terjatuhlah dia pada syirik besar. Ya. Contoh lain misalkan memakai cincin atau memakai gelang yang dia orang akan meyakini bahwasanya cincin itu cincin yang keramat, misalkan bisa menyembuhkan yang sakit, bisa menolak bala misalkan. Kalau misalkan ada keyakinan demikian, maka itu termasuk syirik kecil. Tapi bukan berarti tidak boleh memakai cincin ya. Dan terkadang ada orang sebagian demikian. Dia mungkin contoh misalkan gelang ya, gelang dulu itu ada gelang apa namanya itu yang magnet itu. Katanya bisa menyembuhkan penyakit itu. Nah, ini mungkin dia yakini sebagai sebab misalkan. Kalau dia yakini sebagai sebab, ini juga syirik kecil. Ya. Definisi syirik kecil yang lain adalah sesuatu yang antum yakini sebab tidak ada di dalam nas dan juga tidak bisa dibuktikan secara medis. Nah, itu namanya syirik kecil. Ya. Syirik kecil, definisi yang lain adalah setiap sebab yang tidak ada dalil dari nas, ya, Al-Quran atau hadis, dan tidak bisa dibuktikan secara medis, itu namanya syirik kecil. Ya. Parastamol menjadi sebab penghilang pusing. Bisa dikatakan demikian. Kenapa? Karena secara medis memang bisa. Barakallahu fikum. Nah, ruqyah, sebab sembuhnya penyakit, disebutkan di dalam nas. Berarti bisa dia menjadi sebab, tetap yang menyembuhkan Allah. Tapi tatkala antum contoh misalkan antum ambil kalau orang habis ngubur itu ya, kalau di Jawa itu dia harus ngantongin tanah kuburan. Katanya apa? Katanya bisa supaya jin nggak ikut, supaya nggak diganggu jin. Ngantongin tanah kuburan. Yang pertama, di dalam nas Al-Quran dan hadis tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, secara medis nggak bisa dibuktikan. Nah, ini namanya apa? Syirik kecil. Ya. Tapi kalau dia yakini sebagai sebab, tapi kalau dia yakini sebagai yang mengabulkan, dengan tanah inilah yang menjaga dia dari setan, nah ini sudah syirik besar. Karena penjagaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Baik. Al-ma'na al-jimali lil ayah. Makna secara global untuk ayat ini, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdah. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya dengan menyembahnya semata. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Wa yanhahum 'anisyirki, dan Allah melarang mereka dari kesyirikan. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadati, dan Allah tidak khususkan satu jenis dari jenis-jenis ibadah. La du'aan, bukan hanya doa, wala solatan, dan bukan hanya solat, wala ghairahuma, dan juga tidak selain keduanya. Yang dimaksud di dalam ayat ini, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kesyirikan, apapun bentuk syirikan itu haram hukumnya. Ini bantahan bagi orang-orang ahlul bidah yang meyakini bahwasanya tawasul tabaruk tidak mengapa. Ya. Mereka katakan syirik itu tatkala antum meyakini bahwasanya yang menciptakan Allah,
yang menciptakan adalah selain Allah. Yang memberi rezeki adalah selain Allah. Itu namanya syirik kata mereka. Jadi mereka itu hanya meyakini syirik itu dalam hal rububiyah. Ya. Dalam hal rububiyah. Adapun kalau antum minta kepada selain Allah, minta kepada kuburan, ini bukan syirik kata mereka. Ini justru dalam rangka mengagungkan derajat wali tersebut di sisi Allah. Nah, itu syubhat mereka. Jadi ini dalil, ayat ini dalil untuk membantah syubhatnya ahlul bidah yang mengatakan syirik itu hanya terjadi pada tatkala antum meyakini ada pencipta selain Allah, yaitu pada hal rububiyah. Barakallahu fikum. Kita bantah syai'an itu apa? Nakirah fi siyaqi an-nahyi. Maka memberikan faedah umum seluruh kesyirikan rububiyah, asma, sifat, ya, uluhiyah, maka termasuk dari syirik. Paham di sini ya? Justru kesyirikan rububiyah itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka dikatakan syirik itu dikarenakan mereka terjatuh kepada penyembahan kepada selain Allah. Yaitu pada syirik uluhiyah, pada syirik ibadah. Ya. Barakallahu fikum. Kata mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kita menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Penyimpangan mereka itu dalam bab ibadah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka meminta kepada selain Allah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka sujud kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah, perkara-perkara ibadah-ibadah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam seru mereka untuk meninggalkan hal tersebut. Mengajak mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya. Mereka itu yakin dalam bab rububiyah, tapi mereka terjatuh kepada dalam bab uluhiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Nabi, jika engkau tanya kepada mereka kira-kira siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan dan mematikan?" Ya. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "Fasayaquluna Allah." Ya. Qul afala tattaqun. Mereka akan menjawab, Allah menghidupkan, mematikan, ya, mengatur, memberikan rizki, dan seterusnya dari perkara-perkara rububiyah. Artinya orang musyrik di zaman Nabi justru meyakini rububiyah Allah. Akan tetapi mereka dikatakan syirik, dikatakan musyrik, dikarenakan terjatuh di dalam syirik uluhiyah. Nah, ini bantahan untuk ini ya, untuk syubhat orang-orang sekarang. Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Agar perintah ini umum, mencakup seluruh jenis ibadah. Apapun jenisnya nggak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Walam yakhussa naw'an min anwa'i syirki. Dan Allah tidak mengkhususkan satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Liya'uman nahyu jami'a anwa'i syirki. Agar larangannya umum, mencakup seluruh jenis-jenis kesyirikan. Paham di sini ya? Baik. Munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini annaha ibtada'at atau ubtudi'at bil amri bit tauhidi wa nahyi anisyirki. Bahwa ayat ini dimulai dengan perintah bertauhid dan dengan larangan dari kesyirikan. Fa fiha tafsirut tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdah. Maka di dalam ayat ini terdapat tafsir tauhid, yaitu bahwasanya tauhid adalah menyembah Allah semata, wa tarku syirki, dan juga meninggalkan kesyirikan. Itulah tauhid. Seseorang dikatakan bertauhid adalah tatkala dia beribadah kepada Allah secara khusus dan meninggalkan kesyirikan. Itu namanya tauhid. Tapi kalau misalkan orang hanya beribadah dalam kondisi dia masih melakukan kesyirikan, maka tauhidnya tidak dianggap. Dikarenakan kesyirikan yang dia lakukan membatalkan keislaman mereka. Baik. Ma yustabadu minal ayah, yang bisa diambil dari ayat ini wujubu ifradillahi bil ibadah.
wajib mengesahkan Allah dengan ibadah. Li'anna Allah amara bidzalika awwalan, dikarenakan Allah Ta'ala memerintahkan hal tersebut awalan, pertama kali. Jadi yang perintah pertama kali yang Allah perintahkan kepada umatnya adalah bertauhid, ya, menyembah Allah semata. Bahwa akadul wajibati, maka tauhid adalah kewajiban yang paling ditekankan. Asani, yang kedua, tahrimus syirki, haramnya kesyirikan. Li'anna Allah naha anhu, karena Allah Ta'ala melarang dari kesyirikan. Fahuwa asyaddul muharramat, maka kesyirikan adalah keharaman yang paling dahsyat, yang paling besar. Asalis, yang ketiga, an-najtina bisyirki, bahwa meninggalkan kesyirikan syartun fi sihhatil ibadah, adalah syarat dari sahnya ibadah, ya, dari sahnya ibadah. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala minhu, ya, barang siapa yang mencari selain agama Islam, selain agama Islam berarti agama syirik, agama kufur, maka tidak akan diterima darinya amalan apapun. Mau sholat, mau puasa, mau haji, mau umroh, tapi kalau misalkan masih melakukan kesyirikan, tidak diterima. Lianna Allah qarana al-amra, dikarenakan Allah Ta'ala menggabungkan perintah bil ibadati, ibadah, bin nahyi anisyirki, dengan larangan dari kesyirikan. Allah gabungkan di dalam ayat ini. Setelah Allah sebutkan perintah ibadah, Allah sebutkan larangan syirik. Arabi, yang keempat, anna syirka haramun qalilahu wa katsirahu, bahwa kesyirikan itu hukumnya haram, sedikitnya dan banyaknya. Qalilahu wa katsirahu. Apa hukumnya ini? Kenapa dibaca mansub? Anna syirka qalila wa katsira. Apa hukumnya? Jurumnya antum sudah lewat ya? Apa? Ibnu. Maf'ul bi, mana fiilnya? Apa Fahrul? Antum kaidahnya kalau seperti ini, antum ingat tawabi'. Apa itu tawabi'? Pengikut-pengikut. Ada berapa tawabi'? 4. 1, sebutkan. Na'at, terus atof, terus taukid, terus lagi badal. Nah, kira-kira apa ini? Badal apa ini? Badal itu ada badal kul min kul, ada badal ba'd min kul. Kira-kira badal apa ini? Ya, syai min syai itu kul min kul. Badal apa? Atau antum lihat aja dari artinya, sedikitnya dan banyaknya. Berarti apa? Kul min kul. Iya, ba'd min kul. Ya. Syirik yang sedikit dan yang banyak berarti ba'd min kul. Ya. Bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya itu misalkan ja'a Zaidun abuhu. Datang Zaid bapaknya. Datang Zaid, ya. Ja'a Zaidun abuka, datang Zaid bapakmu misalkan. Nah, nggak mungkin bapak Zaid dan bapak ini satu orang nggak? Ja'a Zaidun abuka, telah datang Zaid yaitu bapakmu. Zaid dengan abu ini satu orang nggak? Beda. Antum di mana
mikirnya, Ja'a Zaidun abuka, telah datang Zaid bapakmu. Nah, Zaid dengan Abu ini satu orang nggak? Kok nggak satu orang? Gimana cara mikirnya? Fajar. Satu orang nggak? Satu orang. Kan Zaid itu, Abu ini kan apa? Badal dari Zaid, ya nggak? Nah kira-kira bisa nggak itu setengahnya? Nggak bisa. Berarti kun min kun. Nggak bisa setengahnya. Masa telah datang Zaid abuka? Kan satu orang, masa ya dikatakan Abu ba'd min kul? Maksudnya apa? Bapaknya si Zaidnya itu yang datang kepalanya doang misalkan. Gak mungkin. Nah ini kalau begini namanya ba'd min kul. Kabirahu wa saghirahu. Besarnya, kecilnya. Lianna kalimata syai'an. Dikarenakan kalimat syai'an nakiratun fi siyaqin nahyi adalah nakirah dalam konteks larangan, fata'ummu kulla dzalik, maka ya umum mencakup seluruh kesyirikan. Al-khamis, yang kelima, annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh ayyusyraka ma'allahi ahadun fi ibadati, disekutui bersama Allah seorang pun di dalam beribadah. Gak boleh. Antum beribadah selain Allah, antum juga beribadah kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu ada yang mereka membuat sekutu-sekutu yang mereka mencintai sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Gak boleh. Sekalipun antum beribadah untuk Allah, tapi kalau antum beribadah kepada selain Allah, maka ibadah kepada Allah tidak dianggap. Justru tetap antum dikatakan musyrik. Ya. Baik. La malakun wala nabiyun. Tidak malaikat, tidak nabi. Malaikat pun nggak boleh disembah. Nabi pun nggak boleh disembah, apalagi yang selain mereka. Ya. Wala salihun, juga tidak boleh orang soleh. Gak ada alasan. Ini kan wali, ini kiai, ini syekh, ini habib. Malaikat aja yang lebih mulia dari mereka ini gak boleh disembah. Apalagi yang seperti itu, yang lebih rendah, yang kita nggak tahu dia ini orang benar apa enggak. Terkadang, apalagi orang-orang sekarang ini, itu yang mereka sembah itu adalah orang-orang yang paling buruk, orang-orang yang dihukumi sebagai kafir, seperti Ibnu Arabi. Sebagian ulama mengatakan, para ulama mengatakan kafir. Para ulama mengatakan kafir. Di dalam bait dia mengatakan apa? Di dalam syairnya itu dia mengatakan, ya, maknanya kalau nggak salah ya, Anda lupa, itu kan disebutkan di dalam ta'liq syarah Qawaidul Arba, ya, ta'liq syarah Qawaidul Arba. Syarahnya punya Syekh Shalih Al-Fauzan, disyarah sama orang Yaman ya. Anda lupa lafaz syairnya itu. Dia itu punya keyakinan akidah hululiyah, ya. Punya keyakinan akidah bahkan ittihadiyah kalau nggak salah. Al-wahdaniyah, wahdaniyah. Jadi makhluk dengan Allah itu satu. Ya. Allah ya kita ya Allah. Itu keyakinan dia, wahdaniyah. Jadi Allah dengan makhluk itu satu. Maka dia pernah bersyair ya, karena dia bingung. Aku adalah Allah, ya maknanya ya. Kalau aku katakan aku Allah, Ana lupa itu. Intinya yang Ana ingat itu, jika aku katakan aku adalah seorang hamba, terus kenapa aku masih jika aku katakan Allah, tapi kenapa aku masih dibebani syariat?
Tapi kalau aku katakan aku adalah seorang hamba, tapi aku adalah Allah. Nah itu bingungnya dia di situ. Akhirnya apa? Hah? Gila. Nah pas gila itulah dijadikan wali. Nah itu kan namanya wali majdu, wali gila. Nah justru antum gila itu, nah itulah puncak walian. Kalau orang sudah sedeng, ya. Jadi justru gila itulah puncak walian. Ya. Karena kalau orang gila itu sudah tidak suka lagi dengan kehidupan dunia. Dikasih motor, motornya hilang, dihancurin, dibuang. Dikasih mobil, mobilnya nggak dipakai, ditabrak-tabrakin. Nah itu keyakinan ahlul bidah. Itu menunjukkan bahwasanya orang gila itu adalah wali yang sejati. Kenapa? Karena dia sudah tidak cinta lagi dengan dunia. Apa sebabnya? Karena dia sudah terlalu cinta kepada Rasul dan Allah. Makanya dunia itu ya, bagaikan sampah menurut dia. Nah, itulah puncak kewalian. Ya, semakin antum gila, semakin antum jadi wali. Ya, semakin wali yang senior. Minal auliyai, dari wali-wali wala sonam, dan tidak boleh juga berhala. Lianna kalimat syai'an amatun, dikarenakan kalimat syai'an itu umum, mencakup segala hal. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.